Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asyifa Fabiata Faiba dengan NIM 423115113 dari kelas IPA 23A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan mempresentasikan bab 7 dengan judul Negara Hukum dan dengan dosen pengampu Dr. M. Irfan SPD MOR pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi pertama yaitu Indonesia adalah salah satu negara yang merupakan negara hukum. Istilah negara hukum tidak asing lagi dalam pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman dulu hingga sekarang ini. Nah, tujuannya, hal ini disebabkan karena hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga masyarakat akan ketertiban dan lembaga kemasyarakatan hukum jelas berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat, dan sebagai suatu sistem pengendalian sosial. Nah, pengertian negara hukum. Di mana negara hukum ini adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapailah kebahagiaan dalam masyarakat itu. Untuk mendasari keadilan tersebut, kepada setiap warga negara perlu diajarkan norma-norma susila agar mereka menjadi warga negara yang baik. Nah, ketentuan pasal 1 ayat 3 berasal dari penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen ketiga, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, ada 4 alasan mengapa negara mengatur dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Yang pertama, demi kepastian hukum. Yang kedua, tuntutan perlakuan yang sama. Yang ketiga, legitimasi demokrasi. Dan yang keempat, tuntutan akal budi. Hukum negara berarti alat bagi negara-negara untuk menggunakan kekuatannya hanya di bawah hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum. Dalam negara hukum, tujuan dari kasus ini harus dihukum sesuai dengan keputusan kebenaran. Nah, selanjutnya konsep negara hukum. Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Nah, unsur-unsur atau rule of law dalam arti yang klasik sebagaimana yang dikemukakan di sini dalam Introduction to the Law of the Constitution mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum atau supremacy of the law, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang boleh dihukum apabila melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum atau equality before the law. Ketentuan ini berlaku untuk orang biasa maupun penjabat. Nah, yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Nah, ditemukan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah rule of law. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Nah, konsep negara hukum dari Eropa kontinental. Menurut Reni, ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan aturan mayoritas. Yang kedua, konsep negara hukum atau Anglo-Saxon. Konsep ini dikenal dengan the rule of law, yang menurut Disey, konsep negara hukum harusnya mengandung 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Yang kedua, equality before the law. Dan yang ketiga, human rights. Yang pertama ada 3, yang pertama the right to personal freedom atau merupakan hak kemerdekaan pribadi. Yang kedua, the right to freedom of discussion atau hak kemerdekaan berdiskusi. Yang ketiga, the right to public meeting atau hak kemerdekaan berapat. Nah, konsep negara hukum perumusan para juris hakim Asia Tenggara dan Pasifik. Ciri-cirinya yang pertama adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. Dan ketiga, legalitas dalam segala bentuknya. Nah, apa sih makna Indonesia sebagai negara hukum? Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan atau welfare state, yang membawa implikasi bagi para penyelenggaraan negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif, dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif pula artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan dogmatika. Nah, selanjutnya implementasi hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Gustav Radberg, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Yang kedua, Rechtmäßigkeit atau unsur kemanfaatan. Dan yang ketiga, Sicherheit atau unsur kepastian. Nah, seperti yang pertama tadi, slide sebelumnya, keadilan ini merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, di mana pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Selanjutnya, kemanfaatan. Kemanfaatan ini maksudnya hukum itu harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaannya bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum private. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi. Yang kedua, hukum publik, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Nah, keempat,
Lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.